Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita bertemu lagi pembelajaran dari kita masih di bab teks pidato persuasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasi. Oke, Pak Wawan tampilkan share tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Kita mulai dari struktur dulu. Kalian juga bisa belajar di buku paket kalian. Di situ sudah ada teks struktur teks pidato persuasif. Nah, coba Pak Wawan buka dulu, ada di halaman ada di halaman 56. Nah, kalian bisa buka di halaman 56. Juga kalian bisa sambil menyimak penjelasan dari saya. Nah, struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pembukaan, kemudian isi, dan penutup. Nah, pembukaan itu isinya apa saja? Pembukaan isinya adalah salam pembuka. Contoh salam pembuka seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh salam pembuka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, itu adalah contoh salam pembuka. Kemudian dalam pembukaan itu ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini kita berikan kepada orang yang kita hormati yang berada di tempat kita berpidato. Nah, ucapan penghormatan saya contoh ambil ketika di sekolah misalnya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya adalah yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan kami kelas 9, dan juga adik-adik kelas kami yang kami banggakan. Nah, itu adalah contoh ucapan penghormatan. Ya, siapa yang ada di situ? Nah, kita sapa. Nah, dengan begitu orang itu akan menjadi merasa dihargai. Seperti itu. Kemudian setelah itu biasanya kita mengucapkan syukur. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada acara, nah, misalnya tergantung acaranya apa. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu adalah contoh ucapan syukur. Ucapan syukur itu biasanya sepaket dengan sholawat. Seperti itu. Itu bagian pembukaan. Nah, setelah bagian pembukaan ini, kemudian kita lanjutkan ke bagian isi. Pada bagian isi, berisi apa? Isi itu berisi pernyataan posisi atau masalah. Kemudian berisi tahapan argumen. Kemudian berisi apa lagi? Berisi penguatan pernyataan posisi atau ajakan atau pesan. Ini maksudnya seperti apa? Isi pidato itu sama dengan teks eksposisi sebenarnya. Nah, teks eksposisi itu kan teks yang memberitahukan, yang memaparkan. Nah, sama bedanya bagian teks eksposisi ini itu bagian isi ini adalah teks eksposisi. Kemudian kalau kita tambahi pembukaan dan tambahi penutup, nah jadilah teks pidato. Teks pidato persuasif. Nah, sekarang pernyataan posisi itu apa? Pernyataan posisi adalah masalah ataupun tema apa yang akan kamu sampaikan. Nah, pernyataan posisi itu sama dengan masalah apa yang akan kamu sampaikan.
punya permasalahan apa kamu sampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Nah, berarti temanya adalah kenakalan remaja. Isinya tentang kenakalan remaja. Kemudian misalkan diberikan lagi tahapan argumen. Nah, argumen-argumen bahwa remaja itu adalah usia yang labil. Nah, karena usianya yang labil, remaja bisa tidak dapat mengontrol dirinya dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh pendapat-pendapat, argumen-argumen yang dibutuhkan untuk meyakinkan atau untuk memersuasi nantinya. Nah, kemudian di argumen ini seperti halnya teks eksposisi itu ada fakta dan opini. Nah, ada fakta dan opini, dikasihkan pendapat-pendapatnya, kemudian dikasih bukti-bukti nyata, data-data yang ada bahwa misalkan jumlah remaja yang mengalami kenakalan seberapa persen, nah, remaja yang istilahnya baik-baik berapa persen, nah, itu bisa kita sampaikan. Kemudian kita beri penguatan pernyataan posisi. Nah, ini penguatan pernyataan posisi ini letaknya di bagian akhir. Tujuannya apa? Tujuan itu untuk mengajak. Artinya ketika memang posisinya atau masalahnya ini tentang kenakalan remaja, pernyataan posisi kita itu mengajak agar anak-anak atau para remaja itu tidak terjerumus kepada kenakalan remaja, tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Oke lah, kalau misalkan masalahnya rokok ini, fokuskan ke rokok. Nah, pernyataan ini rokok. Nah, pernyataan posisi, saya berada di posisi yang tidak merokok. Kemudian disebutkan alasan-alasannya. Masalahnya bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Merokok itu mengganggu pernafasan dan sebagainya, menyebabkan penyakit yang berbahaya. Nah, kemukakan argumen-argumennya. Kemudian sekali lagi penguatan ajakan mengajak agar orang itu tidak merokok. Nah, ini. Jadi penguatan pernyataan itu berisi ajakan atau pesannya agar tidak sampai melakukan perbuatan merokok. Nah, itu gambaran singkatnya seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup berisi apa? Bagian penutup bisa berisi kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian bisa juga bagian penutup ditambah dengan permintaan maaf. Ya, mohon maaf kalau sekiranya itu banyak kekurangan dalam menyampaikan. Nah, baru di akhir ditutup dengan salam penutup. Ya, seperti salam yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah struktur kebahasaan teks persuasif. Nah, jadi kalau kita simpulkan ada 3: pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Bagian isi berisi pernyataan posisi atau masalah yang hendak disampaikan. Kemudian argumen-argumen atau alasan-alasan, bisa diberi fakta juga biar orang itu percaya. Dan yang terakhir ada penguatan pernyataan atau ajakan dan pesan-pesan. Kemudian di bagian penutup ada kesimpulan, ada permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, itu tadi struktur kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.